Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Pegadaian Syariah, Bapak Ahmadi Rojali, LC, LLM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvina, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM akhir 007. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam mata kuliah Pegadaian Syariah, yaitu tentang bagaimana mekanisme operasional Pegadaian Syariah. Mungkin langsung saja disimak videonya ya. Oke, langsung kita next aja ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Pegadaian Syariah, mekanismenya seperti apa sih itu Pegadaian Syariah? Nah, Pegadaian Syariah ini adalah badan usaha milik negara yang mengoperasikan layanan gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang meminjamkan uang atas barang bergerak yang dijadikan jaminan. Nah, sistem gadai di Pegadaian Syariah eh, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan sistem ran. Dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Nah, istilah ran berarti tetap atau bertahan lama, yang merujuk pada penahanan barang bernilai tertentu sebagai jaminan untuk utang dalam periode tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Pegadaian Syariah itu adalah badan usaha milik negara yang menyediakan layanan jaminan utang di mana barang yang bernilai itu digunakan sebagai jaminan, sehingga memungkinkan pihak yang berutang untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya dengan memanfaatkan nilai barang tersebut. Nah, selanjutnya itu langsung kita masuk ke dalam mekanisme Pegadaian Syariah. Nah, operasi Pegadaian Syariah itu menggambarkan hubungan antara nasabah dan juga pihak pegadaian. Nah, teknis pelaksanaannya yang pertama itu di sini ada seperti yang digambar, nasabah itu memberikan jaminan. Nah, nasabah menyerahkan barang ke Pegadaian Syariah itu untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, selanjutnya, Pegadaian Syariah itu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa diberikan. Kemudian yang kedua itu adanya proses akad nih. Setelah nasabah memberikan jaminan, kita masuk ke dalam proses akad. Nah, Pegadaian Syariah dan nasabah itu menyepakati akad gadai yang mencakup berbagai ketentuan seperti adanya biaya administrasi, tarif jasa penyimpanan, kemudian pelunasan, dan juga hal-hal terkait lainnya. Nah, yang ketiga itu pegadaian membayar nasabah. Maksudnya itu pegadaian menerima biaya administrasi yang dibayarkan di awal transaksi, sedangkan biaya jasa penyimpanan itu dibayarkan saat pelunasan utang. Nah, yang keempat itu, nasabah melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan dalam akad yang dapat dilakukan dalam pelunasan penuh, perpanjangan gadai, angsuran, ataupun penebusan sebagian. Nah, selanjutnya itu ada penaksiran barang gadai dan pelunasan. Nah, dalam penaksiran nilai barang gadai itu, Pegadaian Syariah itu harus menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan baik nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah itu perlu memenuhi kriteria. Yang pertama itu memiliki pemahaman mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan prinsip syariah, serta barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, mampu melakukan penaksiran yang akurat terhadap nilai barang gadai sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang ketiga, memiliki fasilitas dan peralatan yang mendukung untuk memastikan keakuratan penilaian barang gadai seperti alat untuk menggosok berlian atau emas serta peralatan lainnya. Nah, ini adalah skema penaksiran barang gadai dan pelunasan. Yang pertama itu nasabah nih. Dari nasabah itu, kemudian dia mengisi formulir permintaan pinjaman, kemudian adanya barang, dan kemudian ditafsir dulu nih barangnya itu benar atau enggak. Kemudian
nanti baru dikasih sebuah lembaran yaitu berupa surat buktiran. Nah, kemudian dari pegadaian memberikan uang dan uang langsung saja menuju ke kasir. Seperti itu ya skema penaksiran barang gadai dan pelunasan. Nah, di sini ada penaksiran barang pada operasi pegadaian syariah itu didasarkan pada pembagian tingkat tanggung jawab dalam penentuan taksiran. Yang pertama itu ada golongan A. Nah, golongan A ini dilaksanakan oleh penafsir junior. Kemudian yang kedua itu ada golongan B dan C, itu dilaksanakan oleh penafsir madya. Dan yang ketiga itu ada golongan D dan E, itu dilaksanakan oleh penafsir senior atau manajer cabang. Nah, besarnya nilai taksiran dan biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan barang itu berbeda-beda ya, teman-teman sekalian. Ini ada tabel yang menerangkan nilai transaksi dan biaya administrasi berdasarkan golongan. Nah, golongan A itu bisa 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, biaya administrasinya itu 5.000. Kemudian golongan B 510 sampai dengan 1 juta, biaya administrasinya 6.000. Golongan C 1.050.000 sampai dengan 5 juta, itu biaya administrasinya 7.500. Golongan D ada 5.050.000 sampai dengan 5 juta, itu biaya administrasinya 10.000, dan yang terakhir 10.050.000 itu biaya administrasinya 15.000. Pokoknya semakin banyaknya besarnya taksiran, itu biaya administrasinya itu akan semakin meningkat. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada rumus perhitungan jasa penyimpanan barang jaminan atau emas berlian. Ini ada rumusnya ya teman-teman, ada NT dikali T dikali W dibagi K dikali 5. Itu di mana NT itu berupa nilai taksiran, T itu tarif jasa simpan, W itu jangka waktu, dan K itu konstanta. Itu tergantung dari tadi administrasinya. Bisa 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, bahkan sampai dengan 1 juta. Seperti itu. Nah, ini adalah skema pelayanan sistem pelunasan. Nah, di sini nasabah sama ya kayak yang tadi itu, nasabah nasabah menyerahkan surat buktiran, kemudian menyerahkan uangnya, dan kasir itu memeriksa kembali surat bukti tersebut dan juga uangnya. Dan suratnya itu diambil kembali oleh pegadaian. Nah, barang gadai itu akan diserah barang yang telah digadaikan oleh nasabahnya ini akan diserahkan oleh pemegang gudang. Seperti itu. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban para pihak gadai. Yang pertama ada hak pemegang gadai. Nah, ada 3, di mana yang pertama itu pemegang gadai itu berhak untuk menjual mahrun atau barang yang digadaikan. Jika ran atau pihak yang memberikan gadai itu tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan marhun atau barang yang telah digadaikan. Kemudian yang ketiga, selama marhunbih atau utang belum dilunasi, maka mutahin atau penerima gadai berhak untuk menahan marhun atau barang yang digadaikan yang diserahkan oleh pemberi gadai sebagai bentuk hak retensi. Selanjutnya ada kewajiban pemegang gadai. Yang pertama itu pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelalaiannya. Kemudian yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Nah, yang ketiga ada hak dan kewajiban pemberi gadai syariah. Ada hak pemberi gadai itu terdiri dari yang pertama itu
Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun B. Kemudian yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian mutahin. Dan yang ketiga, pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun B dan biaya lainnya. Nah, yang terakhir itu kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, pemberi gadai itu berkewajiban untuk melunasi marhundi yang telah diterimanya dari mutahin dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan mutahin. Nah, selanjutnya yang kedua, pemberi gadai itu berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhundi kepada mutahin. Seperti itu. Itu tentang hak dan kewajiban para pihak gadai. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan yang ada dalam pegadaian syariah. Nah, kita masuk ke kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu, kelebihan dari pegadaian syariah itu yang pertama, dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Karena pegadaian syariah di Indonesia ini lumayan masih kurang ya teman-teman sekalian, lebih banyak yang konvensional, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam. Kemudian yang kedua, dukungan lembaga keuangan Islam seluruh dunia. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman lunak, qardul hasan, dan pinjaman atau pembiayaan mudharabah dan bai al-muqayyadah dengan sistem bagi hasil pada gadai syariah itu sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kemudian kita masuk ke dalam kekurangan. Kekurangannya, yang pertama itu memerlukan metode penghitungan yang sangat rumit apabila digunakan bagi hasil, terutama dalam menghitung biaya yang diperbolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan jungklak dan juknis masih belum sempurna. Kemudian yang kedua, karena menggunakan konsep bagi hasil. Nah, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islam itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah. Nah, yang ketiga, memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk membina dan melakukan pengawasan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari pegadaian syariah. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, dari pemaparan materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa pegadaian syariah ini eh, adalah badan usaha milik negara yang menjalankan sistem jaminan utang yang memungkinkan orang yang berhutang untuk mengambil seluruh atas atau sebagian utang dari barang tersebut, yang merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Dalam pegadaian syariah terdapat sistem gadai yang disebut itu RAN. Pokoknya sistem gadai dalam pegadaian syariah itu disebutnya RAN, yang secara bahasa artinya menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Pegadaian syariah ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, dalam pegadaian syariah juga terdapat unsur-unsur gadai, rukun dan sahnya akad, barang yang boleh digadaikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan pemilikan barang gadai. Nah, dalam praktiknya, lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau al-amal, sedangkan nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai mudharib tergantung alternatif yang dipilih dalam transaksi tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.